Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pemuda Kuat akan menjelaskan bab 3 mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Saya akan menjelaskan asal usul makna dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan semboyan? Bagaimanakah asal usul serta makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, pegangan hidup atau intisari suatu usaha dan sebagainya. Semboyan diindikasikan dengan slogan-slogan diartikan sebagai perkataan yang dapat membangkitkan semangat. Dalam pengertian ini, semboyan diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, pegangan hidup, intisari suatu usaha. Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam buku Kakawinan Arjuna Wiwaha dan Kakawinan Sutasoma. Meskipun MPU tertular menganut agama Buddha, namun pemikiran beliau luas dan tidak sempit. Dalam kerajaan Majapahit, meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun pemeluk agama lain tetap dihormati dan memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinan serta ibadahnya. Mengutip dari buku Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis Isra Widyaningsih, dekat kutipan frasa Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawinan Sutasoma. Pada buku 138 bait 5 berikut bunyinya. Amaneka Datu Winuhus Buddha Wiswa Bhinneka Rakwa Ring Avan Kana Paranasen Mantang Junatwa Kalawan Siwatawa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mahrawa. Terjemahan makna kutipan frasa. Konon antara ajaran Buddha dan Hindu berbeda-beda. Namun kapan Tuhan dapat dibagi-bagi sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tanggal berbeda. Itu tapi satu jualah itu tak ada dharma. Jalan kebaktian kebaikan. Bait tersebut menjelaskan Buddha dan Siwa merupakan wajar yang berbeda. Walaupun Buddha dan Siwa berbeda, tapi mereka dapat dikenali sebab kebenaran Siwa dan Buddha adalah tunggal. Berbeda tapi tunggal sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Dari bait di kitab Sutasoma itulah terakhirnya semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jika diterjemahkan, tiap kata Bhinneka artinya beraneka ragam, tunggal berarti satu dan ika berarti itu yang mencerminkan keberagaman baik suku, bangsa, agama, ras, antar golongan. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari buku Sutasoma ini telah dilaksanakan sejak dahulu sebagai warisan budaya bangsa. Pertanyaannya, kapankah Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia? Tepatnya tanggal 11 Februari 1950 pada sidang Kabinet Republik Indonesia, Serikat Lambang Negara Garuda, Pancasila, dan semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan, namun baru pada tanggal 17 Agustus 1950 lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Dalam konstitusi diaturlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga lambang negara ialah Garuda Pancasila. Diatur dalam pasal 36A UUD NRI tahun 1945. Inilah dasar dan landasan yuridis konstitusional dan formal sebagai simbol maupun identitas bangsa. 2. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Multikultural, keberagaman telah cermin bangsa Indonesia. Keberagaman merupakan kekuatan sekaligus tantangan bangsa Indonesia. Bagaimana penjelasan dari Sabang hingga Merauke? Bangsa Indonesia dibekali dengan keindahan budaya, adat istiadat, agama. Perbedaan ini tentunya sangat disadari oleh para hindari bangsa. Bercermin dari zaman kemasan Majapahit sebagai negara nasional Indonesia yang kedua, maka sebuah kebanggaan bagi bangsa jika dapat melaksanakan semboyan tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah tokoh yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ideal adalah IR Soekarno. Secara historis, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah semangat motivasi dan harapan yang dipati agar bangsa Indonesia dapat mencontoh bagaimana kerajaan Majapahit dapat mengalami masa kemasan dan dengan beragam latar belakang suku, adat dan tradisi serta perbedaan agama. Berbagai latar belakang dan perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah kelemahan maupun konflik yang menghancurkan bangsa itu sendiri.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah gambaran dan seharusnya menjadi identitas dari kepribadian bangsa Indonesia. Secara harfiah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai pedoman pegangan dalam menjalankan kehidupan secara kodratif. Ajaran agama telah mengajarkan bahwa kita semestinya menjadikan segala macam perbedaan sebagai sebuah cara Tuhan agar kita saling mengenal satu sama lain. Keberagaman merupakan cara agar bangsa Indonesia lebih mengutamakan rasa persatuan dengan cara mencari persamaan dari segala perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagaimanakah cara menanamkan rasa persatuan ini? Caranya dengan memanfaatkan modal besar yang dimiliki bangsa Indonesia sekaligus warisan budaya yaitu gotong royong. Ada pula sebuah pepatah yang telah diajarkan secara turun-temurun yaitu berat sama dipukul, ringan sama diinjing. Perkenalkan, nama saya Regi. Saya akan menjelaskan perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Perekonomian dalam pemandangan Pancasila disebut sebagai ekonomi Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pranagama pembangunan, memiliki keterkaitan antara pembangunan di bidang politik dikaitkan dengan pembangunan di bidang ekonomi. Mengapa ada keterkaitan dengan antara pembangunan di bidang politik dengan pembangunan di bidang ekonomi? Jawabannya adalah segala kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah termasuk segala macam pembangunan termasuk struktur di dalamnya harus melalui keputusan politik di dalam parlemen DPR. Pemerintah perlu melakukan pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi akan menciptakan perataan pembangunan, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tujuannya akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi juga dampak kepada politik karena ekonomi yang tidak menentu dalam menjadi salah satu faktor penyebab suasana yang chaos, tidak kondusif dalam sebuah negara. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem dapat diartikan sebagai suatu ketentuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, menteri, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem ekonomi adalah gabungan dari aturan secara mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Bagaimanakah sebuah ekonomi negara dijalankan? Sebuah negara akan menerapkan sistem ekonomi yang disesuaikan dengan ideologi, karakteristik sosial masyarakat, kondisi ekonomi, serta sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Sistem ekonomi Indonesia mengacu kepada suatu lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengelola segala sumber daya negara dari pencapaian tujuan bangsa. Para tokoh pendiri bangsa telah merumuskan sistem pengekonomian Indonesia tersebut secara tepat dan sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan gotong royong, maka sistem perekonomian bangsa Indonesia ditunangkan dalam konsumsi bangsa Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945 pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Selanjutnya, untuk memperkuat perekonomian nasional, maka UUD NRI tahun 1945 diamandemen dalam penambahan ayat 4 dan ayat 5. Pada pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengapa sistem perekonomian ini yang dijalankan sebagai sistem perekonomian nasional? Alasannya antara lain berikut. Sistem ekonomi Pancasila merupakan titik tengah dari dua kekuatan ideologi dunia yang mengaruhi arah kiblat sistem ekonomi dunia pada saat itu, yaitu sistem ekonomi kapasitas dan sistem ekonomi sosiologis. Sebagai jalan tengah pada sistem ekonomi Pancasila ada unsur keseimbangan baik antara hak individu maupun hak negara, yakni usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Usaha bersama itu sendiri dapat dihakimi dengan kerjasama atau gotong royong.
Tentu saja budaya gotong royong sudah tidak asing bagi bangsa Indonesia. Tradisi atau budaya gotong royong telah dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara umum turun-temurun. Hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi terwujudnya ekonomian yang dapat menjangkau dan meminjam kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Usaha gotong royong dapat mencegah adanya monopoli perdagangan yang sangat kental pada kedua sistem ekonomi tersebut di atas. Pengertian prinsip dan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bisa diartikan sebagai kajian ilmu ekonomi atau sistem perekonomian yang berdasarkan pada kelima sila Pancasila. Istilahnya ini mulai memicu pada tahun 1967 dalam artikel milik Emil Salim. Kala itu belum jelas apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Kemudian di tahun 1975 Emil Salim membahas kembali apa yang dimaksud sistem ekonomi Pancasila. Urainya jelas sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi khas Indonesia. Pada prinsipnya, sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi khas Indonesia adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian lainnya, seperti kapasitas maupun konsumsi, sebab sistem perekonomian ini memang harus jelas dan menjiwai Pancasila. Bagaimanakah prinsip dalam sistem ekonomi Pancasila? Kegiatan perekonomian bangsa digerakkan oleh langkasan ekonomi, moral, dan sosial. Dalam demikian, sosialisme diwujudkan dengan adanya pemerintah sosial, dihindari adanya kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Dalam sistem demokrasi, ekonomi merupakan pada kerakyatan dan kekeluargaan. Sistem ini menetapkan agar masyarakat menjadi kuat dan tangguh. Dengan menggunakan sistem pemerintah desentralisasi, maka diharapkan terjadinya adanya keharmonisan keseimbangan antara pembangunan yang telah direncanakan dalam program nasional dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien karena disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengelola sendiri rumah tangga daerahnya. Perkenalkan, nama saya Ridho. Saya akan melanjutkan penjelasan perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Bagaimanakah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila? Apabila dikaitkan dengan Pancasila dalam bukunya Sustainable Financing tahun 2015 oleh Mulyaman Haddad serta Istiana Mastucat menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Perekonomian tetap didasarkan pada etika, ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kemanusiaan. Tidak boleh adanya pemerasan dan penindasan terhadap kaum yang dianggap lemah. 3. Persatuan. Perekonomian rakyat berlandaskan pada budaya gotong royong dan kekeluargaan. 4. Kerakyatan. Negara menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya sumber daya alam yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas dikuasai negara. Misalnya batu bara, air, hasil tambang, dan sebagainya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomian bertujuan untuk kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Pemikiran Muhammad Hatta dalam pembangunan sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1921-1956. Ajaran dan konsepsi ekonomi Bung Hatta tertuang dalam batang tubuh pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sendi utama bagi perekonomian Indonesia yang teratur. Ekonomi kerakyatan yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, membangkitkan semangat gotong royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Koperasi sebagai ciri dari sistem ekonomi Pancasila mengutamakan hal-hal berikut. 1. Saling membantu untuk menumbuhkan perekonomian di tengah masyarakat. 2. Bukan memperlihatkan persaingan yang berakhir dengan kesengsaraan rakyat. 3. Bercita-cita membangun ekonomi rakyat. 4. Tujuan utama dari koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
2. Kesejahteraan yang berkeadilan. Apakah pengertian dari kesejahteraan yang berkeadilan? Kesejahteraan diartikan dengan kehidupan yang aman, tentram, damai, tidak memiliki kaya, miskin, dan ras, dan lain-lain dalam segala hal. Dalam arti yang lebih luas, keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Kesejahteraan dan keadilan merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Apakah cita-cita bangsa Indonesia? Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu menjadi bagian bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu faktor yang menunjukkan upaya menyejahterakan rakyat adalah pembangunan nasional dengan bidang ekonomi. Aspek keadilan sosial harus diprioritaskan. Hal ini disebabkan bahwa jika keadilan ekonomi secara sosial tidak merata, maka akan timbul kesenjangan sosial yang berdampak pada kecemburuan ataupun konflik sosial. 3. Mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan. Agar cita-cita bangsa dapat tercapai, maka harus ada pembangunan dalam sebuah negara. Apakah pengertian pembangunan tersebut? A. Pengertian pembangunan. Definisi pembangunan yaitu hasil dari kegiatan dari program yang dibuat oleh pemerintah yang berwujud bagi masyarakat sebagai penunjang tercapainya kesejahteraan sosial. Tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Diarahkan namanya tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Spesiagian pengartikan bahwa pembangunan adalah suatu usaha rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, pembangunan harusnya dimulai dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang lebih luas dan bahkan nasional. Membangun pedesaan merupakan akar dari perekonomian nasional. B. Bagaimana mewujudkan tujuan pembangunan agar masyarakat sejahtera? Untuk mewujudkan tinjauan pembangunan terlebih dahulu diterapkan tujuan-tujuan pembangunan. Adapun tujuan dari pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan dan percepatan bangunan dari berbagai sektor. Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah sehingga disebut sebagai tanah surgawi. Untuk menciptakan keadilan, maka tugas pemerintah pusat dan daerah adalah memberdayakan segala potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat dengan harapan pembangunan yang berkeadilan. 2. Membangun kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang diukur dalam masyarakat yaitu sebagai berikut. A. Dalam aspek pendidikan di Indonesia bagian barat dianggap sudah memadai baik dari level sampai tingkat perguruan tinggi. B. Kesejahteraan. Adanya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat seperti puskesmas, klinik, rumah sakit juga dibangun agar kesehatan masyarakat lebih terjamin. C. Infrastruktur, yaitu adanya kemudahan masyarakat karena adanya infrastruktur yang mudah seperti jalan yang baik dan tidak rusak sangat membantu dan alam perputaran ekonomi serta perdagangan yang lebih efektif dan efisien. D. Transformasi, perubahan dari bentuk yang sebelumnya sederhana menjadi lebih modern. Transformasi yang lebih mudah biasanya terjadi di wilayah perkotaan dibanding dengan wilayah pedesaan. Ekonomi. Apabila perekonomian di desa tentu berbeda dengan di kota, roda ekonomi di desa didasarkan pada kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. Sedangkan di perkotaan lebih diutamakan dalam mencari laba-laba dengan Ekonomi. Apabila perekonomian di desa tentu berbeda dengan di kota, roda ekonomi di desa didasarkan pada kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. Sedangkan di perkotaan lebih dilakukan dalam mencari laba dengan network dan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan desa. 3. Mencerdaskan bangsa. Pembangunan akan jalan apabila masyarakat secara proaktif dalam membangun. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah roda pembangunan. Semakin aktif masyarakat dalam pembangunan, maka negara akan makin maju. 4. Mewujudkan sistem pemerintah yang berkualitas. The good government adalah sarana pemerintah dalam menjalankan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Tanpa pemerintah yang berkualitas, sebesar apapun dana yang dikucurkan dalam pembangunan tidak akan terserap secara maksimal dikarenakan pelaksana pembangunan tersebut tidak melaksanakan pembangunan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dimungkinkan karena dilakukan bukan oleh profesional atau kemungkinan lainnya dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
C. Sarana pembangunan. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuan dari pembangunan, maka kita sekarang mempelajari sarana pembangunan. Siapakah yang menjadi sarana pembangunan? Sarana pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa diterima dengan kata lain berhasil. Bagaimana sasaran pembangunan di Indonesia? Ada beberapa sasaran pembangunan di Indonesia yang dapat diwujudkan dengan baik jika perencanaannya sudah tersusun oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa sarana pembangunan di Indonesia. 1. Adanya program pemulihan ekonomi setelah situasi COVID-19 melanda dunia. Tidak terkecuali Indonesia, maka saat ini Indonesia dalam tahap pemulihan perekonomian. 2. Kesejahteraan rakyat juga berpengaruh kepada kualitas jalan hidup beragama atau mempertahankan budaya suatu masyarakat. 3. Sistem politik yang demokratis dan tidak anarkis dan kondusif. Investor dan investasi akan mudah ditanam di Indonesia apabila suasana perpolitikan baik dan kondusif. Sasaran pembangunan merupakan fondasi bagi capaian perkembangan ekonomi Indonesia. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan pemerintah mencanangkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Mengutip dari Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Rencana Kerja Pemerintah RKP 2023 memuat 5 arahan dan komitmen pemerintah, yakni sebagai berikut. 1. Kebijakan pada prioritas nasional yang kompleks, yang komprehensif dan sistematis. 2. Kerangka pendanaan. 3. Kerangka kelembagaan. 4. Kerangka regulasi atau aturan. 5. Serta kerangka evaluasi dan pengadilan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan 7 prioritas nasional atau PN dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2023, yakni sebagai berikut. 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Ketercapaian semua prioritas nasional dari rencana program kerja pemerintah akan dapat mencapai target yang diinginkan apabila memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat mikro. Sebagai contoh, memperkuat adanya usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat usaha rumahan mandiri tanpa bunga. B. Memperkuat ekonomi kerakyatan seperti yang telah digagas oleh DRS Muhammad Hatta melalui adanya koperasi yang memprioritaskan kepentingan anggotanya untuk menghindari monopoli pasar, adanya persediaan dan stok yang memadai di koperasi bagi petani dan pedagang berupa pupuk ataupun bahan-bahan pokok. C. Adanya campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga apabila persediaan barang kurang sementara permintaan meningkat. D. Adanya aturan yang menguntungkan masyarakat usaha kecil dan menengah dalam perdagangan yang menargetkan ekspor dan mengurangi impor yang merugikan masyarakat. E. Memperkuat kemandirian masyarakat melalui program pelatihan dan pendidikan seperti pelatihan memasak, kursus menjahit, pelatih budidaya sayuran dan peternakan. 4. Berdikari dalam perekonomian. Berdikari diartikan sebagai
berdiri di kaki sendiri. Bagaimanakah pengertian ini dalam perekonomian nasional? Makna berdikari adalah mandiri dan tidak menguntungkan kepada bantuan orang lain. 5. Revitalisasi kesejahteraan masyarakat. Apakah makna revitalisasi? Revitalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali segala sesuatu hal yang sebelumnya terperdaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. A. Konsep kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep kesejahteraan telah diatur oleh konstitusi, yaitu pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup yang banyak dikuasai oleh negara. 3. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. B. Contoh penerapan gotong royong atau usaha bersama dalam sistem ekonomi Pancasila. 1. Sistem ekonomi melalui koperasi. Koperasi mengutamakan prinsip ekonomi kekeluargaan. Sebagai tujuan dari koperasi yaitu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. 2. Mencintai produk dalam negeri. Bentuk gotong royong dalam bidang ekonomi berikutnya adalah kita mencintai produk dalam negeri. Dengan mencintai produk dalam negeri, maka kita akan memperkuat ekonomi bangsa Indonesia. 3. Memberi dukungan bagi berkembangnya UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan bentuk usaha yang bersifat produktif baik milik perorangan maupun badan usaha yang termasuk dalam kriteria disebut sebagai usaha mikro. Memberi dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dengan kita bekerja sama untuk selalu membantu memperdayakan bentuk-bentuk usaha kecil dan menengah di sekitar kita. Seperti apakah yang dikategorikan sebagai UMKM? Sebagai contoh yaitu perdagangan keliling, warung sekitar kita, warung makanan seperti warteg, warung makan Padang, toko kelontong, perdagangan di pasar, perdagangan yang menawarkan jasa seperti bengkel, salon, tempat pencucian motor dan mobil, dan lain-lain. Adapun upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung UMKM sebagai berikut. 1. Menarik minat serta daya beli konsumen dengan peningkatan kualitas produk yang dibuat. 2. Setiap pelaku UMKM harus lebih peka dan sensitif dalam membaca pasang pasar. Hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen merupakan prioritas UMKM dalam membuat produk baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 3. Dalam era evolusi industri 5.0 yaitu konsep yang memfokuskan diri pada penggabungan antara teknologi dan manusia. Dengan demikian, dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen, maka dibutuhkan teknologi yang menggunakan kerja manusia dan teknologi atau robot teknologi sebagai dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem ekonomi yang dapat merespon kebutuhan dan permintaan pasar. Perkenalkan, nama saya Adi Argan Aryadi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. 1. Makna umum gotong royong.
Kita tentu sering mendengar tentang istilah gotong royong. Istilah gotong royong di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang disebut gugur gunung, DI Yogyakarta. Anjing. 1. Makna umum gotong royong. Kita tentu sering mendengar tentang istilah gotong royong. Istilah gotong royong di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang disebut gugur gunung DI Yogyakarta, Marsialakari, Sumatera Utara, Alang Tulung, Nangro, Aceh, Darussalam, Bacau, Gelamai, Bengkulu, Alak, Mapalus, Minahasa, Helm, Voi, Kenambai, Umbai, Papua, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia telah menjadikan gotong royong sebagai sebuah budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Namun, apakah pengertian gotong royong, manfaat, serta apa yang menjadi tujuan dari gotong royong tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka cermatilah artikel di bawah ini. 2. Makna penting gotong royong. Bagaimanakah makna penting dari gotong royong? Gotong royong merupakan identitas bangsa Indonesia yang mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai mulia di tengah kondisi yang bangsa yang multipolar. Nilai-nilai yang harus tetap lestari dari pelaksanaan gotong royong adalah toleransi di tengah perbedaan, kebersamaan, dan saling bantu-membantu satu sama lain. Dengan demikian, bergotong royong dapat meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat dan memperbesar rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan persatuan bangsa. Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Bali, NTB, NTT, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Caranya adalah golongan masyarakat menyebar berita proklamasi kemerdekaan yang menggunakan radio, pamflet, jalur laut, kelompok pergerakan, bahkan berita dari mulut ke mulut untuk menyebarkan informasi tersebut. Bagaimanakah pengertian dan makna umum gotong royong? Gotong royong merupakan konsep yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gotong royong merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki bangsa lain. Nilai-nilai apa saja kah yang diajarkan dalam gotong royong apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai landasan filsafat bangsa Indonesia? Nilai-nilai Pancasila yang melekat pada budaya gotong royong adalah nilai ketuhanan, manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Kemauan bergotong royong dilandasi oleh keinginan membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengutamakan keinginan dan kepentingan pribadi maupun golongan. 3. Contoh kegiatan gotong royong. Kita telah mempelajari pengertian gotong royong, maknanya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan dan dipraktikkan sejak zaman dulu. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi pananda di identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda.